Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azali Warinanda Putra, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Video ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah murid di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Azira tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Azira. Bagaimana kabarnya, Azira? Baik ya. Nah, Azira, tadi Bapak menerima laporan nih dari kelas kita. Katanya kamu habis bertengkar ya dengan Asifa. Kesal. Kenapa kesal, Azira? Asifa terus mencontek kerjaan saya, Pak. Kayak dan tugas kamu ya? Iya. Oh begitu ya, wajarlah kamu marah ya dan kesal. Jika Bapak berada di posisi kamu, Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Iya, Pak. Nah, lalu apa yang kamu lakukan terhadap Asifa? Saya memarahinya dan tanpa sengaja saya menggerebek mejanya. Oh, sampai bergebrak meja ya? Wah. Nah tentunya pasti Bapak yakin kamu berbuat begitu ada alasannya ya? Iya, Pak. Apa alasannya, Azira? Masa tugas saya seenaknya dicontek sama Asifa. Wajarlah kamu merasa marah ya, karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Asifa. Bapak menghargai tindakan kamu yang berbuat tidak lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul Asifa. Bayangkan kalau kamu sampai memukul Asifa, apa yang terjadi? Nah sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah, ya, menggebrak meja, apakah sesuai, Azira, dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang telah kamu langgar? Menghormati antar teman. Iya, menghormati antar teman. Baik ya. Nah menurut kamu, Azira, menghormati antar teman itu penting tidak? Penting, Pak. Penting ya. Nah sekarang Bapak mau tanya, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan nih ya pada saat sedang marah? Kan tadi marah nih kan dengan Asifa kan karena pekerjaannya dicontek kan? Kira-kira keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan? Ya, jadi kamu harus lebih banyak bersabar. Kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu, Azira? Bersedia, Pak. Bersedia ya. Nah sekarang Pak tanya lagi nih. Nah apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah yang terjadi tadi ini kira-kira? Lebih bersabar, Pak. Sabar ya. Kemudian kalau Asifanya mencontek lagi, apa yang kamu lakukan? Bersabar dan menahan emosi, Pak.
menahan emosi. Perlu tidak lapor ke Bapak? Ya, jadi Bapak sebagai wali kelas ya, kita kasih kamu nilai kembali ya, ataupun ada teman-teman lain yang melakukan hal yang sama, kamu lebih harus bersabar, saling menghormati antar teman ya, dan tidak lupa laporkan kepada Bapak sebagai wali kelas. Tindakan yang kamu katakan tadi sudah tepat, Azira ya, tepat. Nah, kamu lebih banyak bersabar ya untuk menghargai teman ya. Mungkin itu saja ya Azira ya yang bisa Bapak sampaikan kepada kamu ya. Kamu sebagai murid tentunya ya, Bapak sebagai wali kelas ya, kamu harus jadilah anak yang baik ya. Bapak yakin kamu itu sebagai contoh di kelas ya, murid yang berprestasi pasti bisa menahan emosi amarahmu dan tidak mengulangi kejadian itu ya. Terima kasih ya Azira ya. Nah, silakan boleh semuanya ke kelasnya. Kasus kedua, Fajra sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Oh Fajra, silakan duduk Kak. Apa kabar Fajra? Baik ya. Kamu tahu tidak maksud dan tujuan Bapak memanggil kamu datang ke sini? Nah, tadi Bapak dapat informasi Fajra dari guru terkait karena kamu terlambat, betul? Nah, menurut kata kamu sudah berapa kali kamu terlambat saja? Sudah 5 kali dalam sebulan ya. Terlambat itu merupakan suatu kesalahan bukan? Baik, kira membuat kesalahan itu yang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan itu dan berusaha memperbaiki. Ya, setuju aja? Dan kita cari solusi dari kesalahan ya. Fajra tentunya terlambat pasti memiliki alasan. Nah, mengapa sih Fajra sering datang terlambat? Karena saya sering bermalam Pak, karena bermain tidak juga. Jadi kamu terlambat karena pengalaman, tidak itu ya. Kamu tahu dari ibu kelas kita yang sudah kita sepakati Fajra? Ya. Kalau terlambat nih datang ke sekolah sesuai dengan kelas kita tidak? Tidak Pak. Menurut kamu nih, yakin kelas apa yang sudah kamu Disiplin Pak. disiplin ya? Nah, menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting Pak, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan membuat saya menghargai waktu. Ya, jadi kalau kamu disiplin ya, tentunya menghargai waktu. Karena waktu itu sangat penting ya, dan sangat bermanfaat untuk kita ya. Bukan cuma kamu, Bapak juga ya. Jadi kita harus sama-sama tepat waktu. Seperti menghargai orang di sekitar ya. Kerja kita menumpuk tadi itu menumpuk kerjaan kita. Kalau kita menghargai waktu kita aja ya, kita disiplin, maka pekerjaan juga bisa melatih kamu rasa kepedulian. Contoh misalnya kamu datang tepat waktu. Nah, itu kan berarti kamu tiket nih, kamu tiket. Nah, kita menunjukkan rasa kepedulianmu terhadap dokumen terutama di kelas ya. Kira-kira kamu misal tidak? Misal Pak, karena saya sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Nah, kira-kira sikap yang baik sudah kamu lakukan ya, barusan Bapak dengar dari cara kita maafkan ya. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan tidak kemalaman lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Ya, jadi
kurangi bermain HP ya. HP-nya, kemudian tidur lebih awal agar tidak datang terlambat di program. Bapak rasa kamu sudah menemukan solusi kan ya, dan Bapak akan bekerja sama juga dengan orang tua ya. Mungkin akan Bapak informasikan, minta orang tua untuk memantau kamu lah agar lebih aktif ya. Kenapa tidak tidur semalaman dan tidak datang terlambat ya. Mungkin itu pelajarannya cukup, silakan kita di kelas, semangat belajarnya ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Azira dari kelas 4A SD Negeri 07 Pontianak Utara. Saya senang karena diajak berdiskusi bersama Bapak Azan tentang masalah yang saya hadapi. Semoga saya bisa lebih bersabar lagi ke depannya.